Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami atau akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bab 8 pengantar pendidikan dengan judul Sistem Pendidikan Nasional. Baik, jadi kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Anissa Ramadhani M, yang kedua Maidias Prayogi atau saya sendiri, dan yang ketiga adalah Zahiatul Khalida. Baik, jadi dalam pembahasan kali ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu apa itu sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kelembagaan pendidikan. Yang ketiga, program dan pengelolaan pendidikan, dan yang keempat, upaya pengembangan pendidikan nasional. Langsung saja masuk ke dalam poin yang pertama, apa itu sistem pendidikan nasional? Jadi, sistem pendidikan nasional itu bisa kita pahami dengan 2 bagian utama. Yang pertama, yaitu sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang ada. Dan yang kedua, sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi, secara garis besar bisa kita pahami bahwa sistem pendidikan nasional adalah kerjasama atau keseluruhan terpadu dari semua unsur-unsur yang ada dalam dunia pendidikan, yang dimana semuanya bekerja dengan tujuan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program pendidikan. Adapun jalur pendidikan, penyelenggaraan Sisdinas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan pendidikan luar sekolah atau PLS. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1. Pasal 1 ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan berdasarkan sifat dan kekhasan tujuannya. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Kurikulum program pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat atau rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum mencakup 2 aspek, yaitu aspek kesatuan nasional dan aspek lokal. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, jenis upaya pembaruan pendidikan yang meliputi landasan yuridis, kurikulum, perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Sejak kemerdekaan pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional melalui peraturan pemerintah dan undang-undang Sisdiknas, dan revisi itu akan terus dilakukan sejalan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya. Seperti kurikulum tahun 1975 atau 1976, 1984, 1992, 1994,
1999 dan 2004 atau KBK. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2006. C. Pembaruan pola dan masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada masa satuan pendidikan. D. Pembaruan tenaga pendidikan. Yang dimaksud tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Perpu, dan lain-lain.